Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rekayasa ide, mini riset, dan proyek pendidikan kewarganegara. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Indah Cairina sebagai pemateri pertama, Junri Itinenggolan sebagai pemateri kedua, Nia Khairiani sebagai pemateri ketiga, saya sendiri Putri Trinabila sebagai moderator dan pemateri keempat, kemudian Pina Andira Silaen sebagai pemateri kelima. Next. Adapun judul materi yang kami ambil yaitu materi ketiga dengan judul maraknya prostitusi online. Adapun pembagian materi yaitu pertama, pengertian prostitusi online, kedua, contoh kasus, ketiga, contoh media massa yang digunakan, keempat, mind map. Kemudian, kepada Junri Itinenggolan, saya persilakan. Prostitusi online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan atau daring merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi yang mana proses transaksi itu dapat melibatkan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang, yaitu pihak orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau PSK. Next. Contoh kasus prostitusi online yang melibatkan siswa SMP di Meulaboh, Yara. Yayasan Advokat Rakyat Aceh, Yara, Aceh Barat meminta pihak berwajib dan pemerintah setempat untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan siswa SMP di Meulaboh. Merasa miris dengan kondisi ini, pasalnya melibatkan siswa SMP yang masih duduk di tingkat SMP, ujar Hamdani. Selanjutnya saya serahkan kepada materi berikutnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Meski mereka sudah balik, namun masalah tersebut tidak bisa dibiarkan di negeri syariat ini, imbuh Hamdani. Menurut Ketua Yara, pihak kepolisian ini harus bisa menangkap germonya agar anak-anak lain tidak ikut terjerumus dalam masalah asusila tersebut di bumi Tengku Umar. Bagi siswi yang sudah terlanjur terlibat dalam praktik asusila ini, mereka hendaknya bisa dibina demi masa depan mereka, papar Hamdani. Ia menambahkan, jika siswi tingkat SMP ikut terjerumus, sudah tentu yang lebih dewasa ada di dalamnya, sehingga pihak berwajib bisa dengan cepat memberantas soal prostitusi tersebut. Dugaan kami ada motif lain di balik ini semua, sehingga anak tingkat SMP menjadi korban perbuatan terlarang tersebut, ulasnya. Next. Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembinaan yang lebih baik kepada mereka yang telah terlibat, terutama anak-anak demi masa depan mereka yang lebih baik, ujar Hamdani. Kita juga berharap peran orang tua, anak, dan pihak pemerintah untuk membantu pihak kepolisian mengusut persoalan ini, sehingga praktik haram tersebut bisa dibasmi di bumi Tengku Umar, pungkasnya. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat, Ramli MS, menanggapi persoalan dugaan prostitusi online yang melibatkan anak-anak tingkat SMP di Meulaboh. Menurut Bupati, dia telah memerintahkan dinas dan instansi terkait di jajarannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mereka yang terlibat dalam kasus amoral tersebut. Sementara, upaya pemberantasan kemaksiatan terus dilakukan dengan SOP yang ada di instansi terkait seperti Satpol PP dan WH di daerah tersebut. Next. Berikut adalah gambar contoh maraknya prostitusi online. Instagram merupakan salah satu media massa yang digunakan dalam prostitusi online. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Mind mapping
yang telah kelompok kami sediakan, di mana mind mapping ini ada efek, penyebab, media perantara, dan solusi. Yang pertama, saya akan membacakan efek dari prostitusi online ini. Yang pertama itu kita berdosa. Karena hal prostitusi online itu adalah hal yang tidak terpuji bagi agama manapun. Yang kedua itu merugikan diri sendiri. Selanjutnya kehilangan harga diri, takut akan kehamilan, menyebabkan kegagalan akan berumah tangga, munculnya penyakit seksual, mengalami sulit berkonsentrasi, memicu tindakan kriminal, menjauh dari lingkungan sosial, dan tubuh semakin lemah atau depresi, dan orang yang melibatkan dalam kasus prostitusi online ini akan sering berhalusinasi karena gangguan dari prostitusi online ini. Dan di mana di sini juga ada media perantara. Media perantara ini tentunya namanya juga sudah online ya kan. Pasti media perantaranya pasti juga online seperti sosial media berupa Instagram, Facebook. Nah, dan yang kedua itu ada Germo dan Mucikari. Di mana Germo dan Mucikari ini adalah sebagai perantara orang yang menjual atau mendagangi perempuan-perempuan yang menjual seksualnya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Prostitusi online itu yang pertama itu ya adalah keluarga yang disfungsional. Kedua, adanya sejarah pelecehan seksual. Yang ketiga, dipaksa oleh pria perdagangan anak. Yang keempat itu pemberontakan remaja. Yang kelima itu hawa nafsu. Yang keenam itu kebutuhan ekonomi. Yang ketujuh itu lifestyle atau gaya hidup yang tinggi. Yang kedelapan itu faktor paradigma yang sudah membudaya menjadi tekanan di tengah keterpurukan. Yang kesembilan itu karena hukum di Indonesia ini masih tumpul sehingga prostitusi online masih marak di Indonesia. Dan yang ke-10 itu tekanan teman sebaya. Terus yang selanjutnya yaitu karena lemahnya iman. Sekian, saya serahkan ke pemateri yang selanjutnya. Kejujuran. 2. Pemerintah harus melegalkan prostitusi, yaitu prostitusi dan kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Yang ketiga, berada di lingkungan positif. Yang keempat, adanya bimbingan dari orang tua. Yang kelima, prostitusi harus dapat disahkan dan tunduk pada peraturan resmi pemerintah. Yang keenam, adanya pendidikan dalam keterampilan dan layanan. Yang ketujuh, mendidik dan meningkatkan kesadaran. Yang ke-8, memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan bantuan LSM. Sekian dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.